Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anikutsiatul Maula dengan NIM 211210036, kelas 4B Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang macam-macam konsep kurikulum. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kurikulum, dan apa sih yang dimaksud dengan konsep kurikulum, dan apa saja macam-macam konsep kurikulum. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dalam perspektif yuridis formal yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bab 1 Pasal 1 Ayat 19. Konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Model konsep kurikulum muncul sebagai implikasi dari adanya berbagai aliran dalam pendidikan, antara lain aliran pendidikan klasik tradisional melahirkan konsep kurikulum rasionalisasi atau subjek akademis. Aliran pendidikan pribadi melahirkan konsep kurikulum aktualisasi diri atau humanistik. Aliran pendidikan interaksionis melahirkan konsep kurikulum rekonstruksi sosial, dan pendidikan teknologis melahirkan konsep kurikulum teknologis. Jainal Arifin 2011. Model konsep kurikulum tidak terlepas dari apa yang dikemukakan Hilda Taba dalam bukunya Curriculum Development, Theory and Practice, bahwa terdapat 3 fungsi kurikulum. Yang pertama sebagai transmisi, yaitu mewariskan nilai-nilai kebudayaan. Yang kedua sebagai transformasi, yaitu melakukan perubahan atau rekonstruksi sosial. Yang ketiga sebagai pengembangan individu. Macam-macam konsep kurikulum. Macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama yaitu konsep kurikulum akademik. Yang kedua konsep kurikulum humanistik. Dan yang ketiga, konsep kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat, konsep kurikulum teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas yang pertama, yaitu konsep kurikulum akademik. Konsep kurikulum akademik menurut Nasution tahun 1991, konsep kurikulum subjek akademik bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri, karena tiap disiplin mempunyai metode penelitian yang khusus. Jerome Brenner dalam salah satu bukunya yang terkenal, yaitu The Process of Education, menjelaskan bahwa dalam mempelajari suatu disiplin ilmu harus diutamakan pemahaman konsep dan struktur disiplin. Hal ini penting agar pengembangan kurikulum dapat memahami berbagai konsep, prinsip, fakta, peristiwa, dan sebagainya. Jerome Brenner juga menyarankan agar dalam mempelajari struktur dari suatu disiplin ilmu dapat menggunakan metode penemuan, method of discovery. Kurikulum rasionalisasi atau subjek akademis berisi tentang pengetahuan. Pengetahuan merupakan warisan budaya pada masa lampau dan akan tetap diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selagi manusia ada di bumi, selagi itu pula ia harus mempelajari pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan lebih bersifat pengembangan intelektual. Kurikulum ini lebih menekankan isi atau konten. Kegiatan belajar lebih banyak diarahkan untuk menguasai isi sebanyak-banyaknya. Isi kurikulum diambil dari disiplin-disiplin ilmu yang telah direorganisasi sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru-guru harus menguasai seluruh pengetahuan yang merupakan isi pendidikan. Guru harus dapat menyampaikan isi atau materi kepada siswa dengan baik. Guru memiliki peran utama dan pertama karena dia menjadi figur sentral dalam proses pembelajaran. Guru aktif, siswa pasif. Guru harus berhati-hati dalam bertindak dan harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, karena ucapan dan tindakan guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Ditinjau dari kerangka dasar kurikulum,
Konsep kurikulum subjek akademis memiliki karakteristik tertentu, antara lain, yang pertama tujuan. Maksudnya, mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui penguasaan disiplin ilmu. Yang kedua, isi atau materi. Maksudnya, mengambil dari berbagai disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli, kemudian direorganisasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Organisasi materi yang digunakan ada unifit atau concentrate, integrate, correlate, and problem solving. Yang ketiga, metode. Maksudnya menggunakan metode expository, inquiry, discovery, dan pemecahan masalah. Yang keempat, evaluasi. Menggunakan jenis dan bentuk evaluasi yang bervariasi seperti formatif dan sumatif, tes dan no-tes. Evaluasi lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kriteria pencapaian. Konsep kurikulum ini mendapat kritikan tajam dari berbagai aliran pendidikan yang lain. Kritikan tersebut sekaligus menunjukkan kelemahan konsep kurikulum ini. Beberapa kritikan yang banyak dikemukakan antara lain, yang pertama, konsep kurikulum ini terlalu menonjolkan domain kognitif akademis, sehingga domain afektif, psikomotor, sosial, emosional terabaikan. Yang kedua, konsep yang dikembangkan oleh para ahli belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. Tidak semua anak akan menjadi ilmuwan profesional. Guru tidak atau jarang terlibat dalam penelitian karena tidak metode ilmiah atau scientific method. Yang kedua yaitu konsep kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik bersumber dari aliran pendidikan humanistik. Mereka sangat menentang pendidikan yang lebih mengutamakan intelektual. Mereka juga menolak pendekatan pembelajaran yang bersifat teacher-centered. Kurikulum humanistik justru lebih mengutamakan aktualisasi diri atau self-actualization anak. Sebagaimana ditegaskan McNeil bahwa new humanists are self-actualizers who see curriculum as a liberating process that can meet the need for growth and personal integrity. Menurut Nana Saodi Sukmadinata tahun 2005, terdapat beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu konfluen, kritikisme radikal, dan mistikisme modern. Pendidikan konfluen menekankan keutuhan pribadi, individu harus merespon secara utuh, baik pikiran, perasaan, maupun tindakan terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Kritikisme radikal bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme Roussy. Mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan situasi yang memungkinkan anak berkembang optimal. Dalam pendidikan, tidak ada pemaksaan. Yang ada adalah dorongan dan rangsangan untuk berkembang. Mistikisme modern adalah aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti, melalui sensitivity training, yoga, meditasi, dan sebagainya. Kurikulum humanistik bersifat child-centered yang menekankan ekspresi diri secara kreatif, individualitas, dan aktivitas pertumbuhan dari dalam, bebas paksaan dari luar. Kurikulum ini memadukan antara domain kognitif dan domain afektif, sehingga apa yang dipelajari anak mempunyai makna secara pribadi. Menurut McNeil, ciri-ciri kurikulum humanistik yaitu yang pertama partisipasi, artinya peserta didik terlibat secara aktif merundingkan apa yang akan dipelajarinya, tidak ada paksaan secara otoriter dan unilateral. Yang kedua, integrasi, artinya ada interpenetrasi dan integrasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang ketiga, relevansi, artinya terdapat kesesuaian antara materi pelajaran dan kebutuhan pokok, serta kehidupan anak ditinjau dari segi emosional dan intelektual. Yang keempat, diri anak, merupakan sasaran utama yang harus dipelajari agar anak dapat mengenal dirinya. Yang kelima, tujuan, yaitu mengembangkan diri anak sebagai suatu keseluruhan pribadi yang utuh dalam masyarakat manusiawi. Ditinjau dari kerangka dasar kurikulum, konsep kurikulum humanistik juga mempunyai ciri tersendiri, antara lain tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan pribadi yang utuh dan dinamis
agar memiliki integritas yang tinggi dan sikap positif. Materi, yaitu menyediakan pengalaman yang berharga bagi setiap anak yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadinya secara utuh. Proses, yaitu terbangunnya hubungan emosional yang kondusif antara guru dan siswa. Evaluasi, yaitu lebih mengutamakan proses daripada hasil, karena itu sifatnya subjektif, baik dari guru maupun dari siswa. Kurikulum rekonstruksi sosial sudah dimulai pada tahun 1920-an. Ketika itu, Harold Rank menegaskan bahwa selama ini terdapat kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan masyarakat. Dia juga sangat berharap agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang luas, serta memiliki ide dan gagasan yang cemerlang tentang masyarakat, termasuk upaya memecahkan masalah-masalah sosial. Pada gilirannya, siswa bersama stakeholdernya dapat menciptakan masyarakat baru, yaitu masyarakat yang memiliki stabilitas ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, lingkungan yang sehat, keluarga yang sejahtera, dan mempunyai wawasan masa depan. Konsep kurikulum rekonstruksi sosial sangat mengutamakan keterkaitan kurikulum dengan masa depan, bukan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ada beberapa ciri dari desain kurikulum ini. Yang pertama, asumsi. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Masalah-masalah sosial yang mendesak. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang pengungkapan lebih mendalam, bukan saja dari buku-buku dan kegiatan laboratorium, tetapi juga dari kehidupan nyata dalam masyarakat. Pola-pola organisasi. Seperti pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama dijabarkan sejumlah topik yang dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok, latihan-latihan, kunjungan, dan lain-lain. Topik dengan berbagai kegiatan kelompok ini merupakan jari-jari. Semua kegiatan jari-jari tersebut dirangkum menjadi satu kesatuan sebagai bingkai atau file. Konsep kurikulum teknologis. Abad 20 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan bentuk perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem atau sistem teknologi. Contoh-contoh model pengajaran tersebut adalah pengajaran dengan bantuan film dan video, pengajaran berprogram, mesin pengajaran, pengajaran modul, pengajaran dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Pada bentuk pertama, pengajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem, alat dan media digunakan sesuai dengan kondisi, tetapi tidak terlalu dipentingkan. Pada bentuk kedua, pengajaran disusun secara sistem dan ditunjang dengan penggunaan alat dan media pembelajaran. Pada bentuk ketiga, program pengajaran telah disusun secara terpadu antara bahan dan kegiatan pembelajaran dengan alat dan media. Beberapa ciri kurikulum teknologis. Kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respons yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Yang ketiga, organisasi bahan ajar.
Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Yang keempat, evaluasi. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran atau evaluasi formatif. Juga dapat menjadi umpan balik bagi guru dan pengembangan kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum. Program pengajaran teknologi sangat menekankan efisiensi dan efektivitas. Dengan model pengajaran ini, tingkat penguasaan siswa dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Kurikulum teknologis tidak terlepas dari beberapa keterbatasan atau kelemahan. Model ini terbatas kemampuannya untuk mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi, analisis, sintesis, evaluasi, juga bahan-bahan ajar yang bersifat afektif. Beberapa percobaan menunjukkan kemampuan siswa untuk mentransfer hasil belajar cukup rendah. Pengajaran teknologi sukar untuk dapat melayani bakat-bakat siswa belajar dengan metode-metode khusus. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.